YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pelaku pembunuhan berantai terhadap 2 wanita muda di Kabupaten Kulon Progo berhasil ditangkap polisi. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran tergiur ingin memiliki harta yang dibawa korban. Pelaku pembunuhan terhadap 2 wanita muda yang jasadnya ditemukan beberapa hari lalu di Wisma Sermo dan Dermaga Pantai Gelagah, Kabupaten Kulon Progo, berhasil diungkap Polres Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku berinisial NAF ditangkap polisi berkat penyelidikan kasus pembunuhan Takdir Sunaryati yang jasadnya ditemukan di kawasan Dermaga Pantai Gelagah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kepada polisi, pelaku mengaku juga membunuh Desi Sri Diantari yang jenazahnya ditemukan di kawasan Wisma Sermo. Tersangka mengaku membunuh keduanya dengan cara menambahkan racun di minuman korban. Pelaku kemudian kabur dengan membawa harta milik korbannya. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepeda motor, telepon seluler, antik emas, dan dompet milik korban. Pelaku sebelum membunuh meminta korban untuk menjemput pelaku di tempat yang sudah ditentukan. Untuk alasannya untuk berkencan, dan kemudian di saat mereka berkencan atau jalan-jalan, tersangka membeli minuman dan obat sakit kepala di warung-warung terdekat. Untuk kedua korban juga dibunuh dengan cara yang sama, melalui racun dalam minuman, dengan cara minuman soda dicampur dengan obat sakit kepala. Bahkan ini juga baru Tersangka dijerat pasal penganiayaan dan pembunuhan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Setelah menangkap SR pelaku filler ilegal, petugas Krimsus Polres Metro Jakarta Barat menangkap ML, penyuplai cairan filler atau silikon cair yang digunakan SR dalam melakukan filler ilegal. Dari tangan ML, petugas menyita ratusan liter cairan silikon, cair industri tanpa merek dan izin edar. ML penyuplai filler kepada tersangka SR, pelaku filler ilegal, disampaikan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo. Dalam konferensi pers ungkap kasus filler ilegal di Mapolres Metro Jakarta Barat tadi siang. ML ditangkap di rumahnya di Batam, Kepulauan Riau. Disebutkan pelaku sudah melakukan penyuntikan filler terhadap 15 pelanggan dengan harga dari Rp3 juta untuk 250 cc dan Rp5 juta untuk 500 cc. Faktanya SR bukanlah seorang dokter, melainkan sarjana pertanian. Di mana tersangka SR ini dengan saudara LC melakukan kegiatan yaitu secara privat pelatihan tentang filler payudara. Itu hanya dilakukan sehari pelatihan ini, dan yang bersangkutan atau tersangka SR diberikan sertifikat oleh saudara LC. Ya, nah sertifikat inilah yang menurut hasil penyelidikan kami itu digunakan untuk bisa membuat korban percaya terkait dengan praktek yang dilakukan oleh tersangka SR. Sebelumnya 2 orang korban telah melaporkan kasus filler payudara ilegal. Petugas menjerat tersangka dengan pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen serta penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. BNN bersama aparat gabungan TNI Polri memusnahkan 9 hektar ladang ganja yang ditemukan di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Pemusnahan itu merupakan yang terbesar dalam 3 tahun terakhir. Penemuan ladang ganja seluas 9 hektar ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh BNN. Tanaman ganja yang dimusnahkan ini umurnya bervariasi mulai dari bibit di polybag dan sebagian besar lainnya berumur antara 2 hingga 6 bulan dengan jumlah tanaman 70.000 batang dan berat basah 35 ton. Petugas lalu memusnahkan tanaman ganja dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi yang berada di 3 titik di lereng perbukitan Cotrawatu, Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol Petrus Reinhard Golose mengatakan, pemusnahan ladang ganja seluas 9 hektar ini merupakan yang terbesar dalam 3 tahun terakhir. Narkotika Nasional Republik Indonesia, kita adalah leading sektor dalam penanggulangan narkotika. Kita lakukan ini di Desa Jurong dan Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, seluas 9 hektar. Ini dalam 3 tahun terakhir ini adalah yang terbesar. Komjen Pol Petrus Reinhard Golose juga menambahkan, BNN juga mengajak stakeholder di Aceh Utara untuk memperdayakan masyarakat agar tidak kembali menanam ganja, namun menggantikan dengan tanaman lain yang bernilai ekonomis. Dari Kabupaten Aceh Utara Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Satu lagi warga korban banjir bandang ditemukan meninggal dunia di atas runtuhan bangunan di Adonara, NTT. Untuk sementara total jenazah yang ditemukan sebanyak 79 orang. Warga dan petugas gabungan kembali temukan 1 jenazah lagi. Korban bencana alam yang terjadi di Kecamatan Adonara Timur, Nusa Tenggara Timur. Warga yang ditemukan meninggal adalah seorang ibu. Total jenazah yang ditemukan sebanyak 79 orang. Hingga saat ini masih banyak warga mencari keluarganya yang hilang. Ibu Sina ya? Nah, namanya Ibu Sina. Tadi ketemu berapa orang? Itu saja Pak. Baru 1 yang ketemu. Baru 1. Belum berapa yang belum diketemu? Apa? Berapa orang yang belum diketemu? Banyak orang. Belum, banyak. Setiap hari masyarakat saja yang gali, cari. Iya. Terus alat berat itu? Baru, kemarin baru datang. Proses pencarian korban tertimbun dilakukan secara swadaya dibantu 1 alat berat. Dari Adonara, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Proses evakuasi warga terdampak banjir bandang akibat luapan sungai Benenai terus dilakukan tim gabungan TNI Polri. Korban banjir kemudian dibawa ke tempat pengungsian yang tidak jauh dari lokasi banjir. Petugas gabungan TNI Polri masih terus melakukan proses evakuasi warga korban banjir dengan menyisir pemukiman dan mencari warga yang masih terjebak banjir. Proses evakuasi menggunakan peralatan seadanya. Tingginya banjir dan derasnya air membuat seluruh akses jalan menuju ke setiap desa tidak dapat dilintasi kendaraan. Banjir bandang yang terjadi pada Minggu malam lalu merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Malaka. Untuk sementara evakuasi berjalan dengan lancar, cuma terkendala dengan alat prasarana. Yang kami butuhkan sini perahu karet lengkap dengan mesinnya, kemudian kalau bisa traktor. Selain mengevakuasi warga yang terjebak, petugas gabungan masih mencari korban yang dinyatakan hilang. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi lokasi banjir bandang di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Risma marah karena Pemkab Flores Timur lamban menangani korban banjir bandang. Menteri Tri Risma didampingi Bupati Flores Timur dan Kapolda NTT kemudian menuju lokasi terdampak banjir bandang di Kelurahan Wewerang. Mensos juga memantau logistik makanan serta dapur umum yang disediakan di kantor camat Adonara Timur. Menteri Sosial tak dapat meredam amarahnya kepada Pemkab yang lamban menangani korban banjir. Risma memerintahkan tim Tagana untuk membangun 8 posko pengungsian terpusat dan dapur umum sehingga bisa melayani para pengungsi. Roro itu bisa, kalau atas pemerintah ibu bisa Roro itu masuk ke terong, tapi dia di tengah, nanti sama ferry dibawa masuk ke terong. Itu tujuannya langsung ke sini pelabuhan terong. Risma juga melintas di jembatan darurat yang dibuat warga. Hingga saat ini banyak pengungsi yang belum dipusatkan di titik-titik pengungsian. Hal ini menyulitkan pendataan dan distribusi logistik. Dari Adonara, Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.